Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang bagaimana menjalani hidup dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, ada berbagai perkara, ada berbagai masalah, ada berbagai kisah hidup yang kita jalani. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, baik masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah di pekerjaan, dan mungkin masalah-masalah yang lain. Dan mungkin saja bukan hanya satu masalah atau dua masalah yang saudara hadapi. Saya mengalami dalam kehidupan ini seringkali saudara bahwa masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lain belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Itu seringkali terjadi di dalam menjalani kehidupan. Dalam situasi demikian, mungkin kita mengalami kesesakan. Kita mengalami kesulitan. Hidup terasa berat. Hidup terasa sulit, saudara. Hidup terasa sesak. Dan dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menghadapinya dengan benar? Bagaimana cara kita menjalani hari demi hari dengan benar situasi yang demikian? Sehingga kesesakan itu akan diubah. Situasi yang sulit, masalah yang besar tersebut akan diubah oleh Tuhan. Saudara, ketika belajar menjalani kehidupan, dan saya melihat dan saya belajar sesuai dengan prinsip firman Tuhan bahwa masalah itu seringkali menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Masalah seringkali itu menjadi langkah pertama untuk Tuhan melakukan mujizat. Dan memang kalau kita renungkan saudara, tidak ada mujizat tanpa diawali oleh masalah, tantangan, dan persoalan. Misalnya, tidak ada mujizat kesembuhan kalau tidak ada penyakit. Tidak ada mujizat berkat berlimpah kalau tidak ada kekurangan. Tidak ada mujizat masalah terselesaikan kalau tidak ada masalah. Jika demikian saudara, bahwa masalah dalam kehidupan ini itu sangat tergantung bagaimana cara kita menjalaninya, cara kita memandangnya. Apakah masalah itu sesuatu yang mengerikan bagi kita? Apakah masalah itu seperti raksasa yang akan menghancurkan kita? Atau apakah masalah itu bisa menjadi alat untuk terjadinya mujizat yang besar, untuk menjadi batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi?
Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara. Bagaimana kita menghadapi kesesakan dan persoalan kehidupan kita, sehingga masalah persoalan itu bisa berubah menjadi mukjizat dan kita akan mengalami perkara-perkara besar. Adakah masalah persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara saat ini? Bagaimana saudara sedang menjalaninya? Ada begitu banyak juga orang, saudara, ketika menghadapi masalah, dia cari jalan atau dia lari kepada hal yang akan menimbulkan lebih banyak masalah, atau dia lari dari masalah yang pertama dan kemudian menemukan masalah yang lebih besar. Masalah itu harus kita hadapi, kesesakan itu harus kita hadapi, dan kita juga harus menghadapinya dengan cara yang benar sehingga masalah itu akan berubah menjadi mukjizat. Apapun masalah tantangan saudara saat ini, mari siapkan hati saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapi masalah, persoalan kita, kesesakan kita, dan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi jika kita menjalaninya dengan benar. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di malam hari ini adalah di mana pemazmur mengungkapkan kesesakan yang dia alami. Kesesakan yang dia alami adalah ada masalah, musuh-musuh menyerang dia, musuh-musuh ingin menghempaskan dia, membinasakan dia. Musuh-musuh datang seperti lebah. Ada situasi yang membingungkan, ada situasi yang genting, ada situasi yang menakutkan yang dihadapi oleh pemazmur. Musuh-musuhnya telah mengelilingi dia. Dia berkata mereka seperti lebah mengelilingi dia. Dan di dalam kesesakan tersebut saudara, yang saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh pemazmur ini dan apa yang dia alami atas tindakan yang dia lakukan terhadap situasi kesesakan tersebut. Itu yang saya rindu kita belajar untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam masalah, persoalan dan kesesakan yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini saudara, ataupun yang akan kita alami kapanpun itu di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan oleh pemazmur di ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Di ayat 1-4 di sana dia memberi perintah saudara, biarlah Israel takut akan Tuhan, biarlah kaum Harun takut akan Tuhan, biarlah umat-umat Tuhan takut akan Tuhan selama-lamanya. Dia perintahkan umat-umat Tuhan takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dan perintah itu dia beri atas pengalaman hidupnya, bahwa ketika dia takut akan Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan bertindak dalam hidupnya. Dan kemudian sebagai bukti, sebagai tindakan takut akan Tuhan, di dalam ayat 5 tadi dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, hal yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa ketika kita mengalami kesesakan, masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, maka dalam segala kesesakan yang kita alami, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai tindakan dari hidup takut akan Tuhan adalah kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Saudara, seringkali untuk mempraktekkan hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, itu begitu sulit. Ada begitu banyak orang dalam kesesakan, dalam masalah yang dia alami, dia menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sakit akhirnya pergi berobat ke perdukunan saudara. Itu sesuatu kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Kesesakan yang dialami oleh karena penyakit itu membuat orang tersebut keluar atau tidak hidup takut akan Tuhan, tidak berseru dan berserah kepada Tuhan. Karena seringkali sekalipun didengar bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan,
Kadang situasi yang sulit membuat orang tersebut tidak dapat bertahan. Situasi ekonomi yang sulit seringkali membuat orang menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan bisnis yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali situasi yang ada membuat banyak orang sulit untuk menjalani hidup takut akan Tuhan. Tapi malam hari ini, saudara, yang saya rindu kita merenung adalah bahwa dalam segala situasi, dalam segala perkara, kita harus jalani tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara selama ini? Bahkan mungkin saat ini ada kesesakan yang menindih kehidupan saudara, ada masalah, persoalan dan sebagainya, ada penyakit mungkin, masalah keluarga, masalah bisnis, ekonomi dan sebagainya yang membuat saudara menjalani kehidupan saudara terasa sesak, saudara. Bagaimana saudara menjalani hidupmu hari ini? Apakah dalam situasi yang demikian engkau tetap melangkah langkah demi langkah setiap hari dengan hidup takut akan Tuhan? Ataukah dalam situasi demikian saudara mulai keluar dari jalur hidup takut akan Tuhan? Bahkan saudara mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengar saudara, kalau dalam kesesakan yang kita alami kita menempuh jalur yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menemukan masalah yang lebih besar. Masalah yang ada tidak akan pernah terselesaikan, dan masalah yang lebih besar akan datang menyusul, saudara. Itu sebabnya dalam kesesakan yang kita alami, mari kita jalani dengan benar, tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan, dengan cara berserah kepada Tuhan. Tetap berdoa, saudara, tetap berseru kepada Tuhan sekalipun situasi hidupmu berat saat ini, sekalipun masalah hidupmu berat saat ini, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan sekalipun sepertinya masalah yang sedang saudara hadapi begitu mustahil. Saudara bingung, saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi, saudara tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, saudara bahkan mungkin tidak mengerti lagi apa yang harus saudara lakukan. Saudara, saya sering mengalami situasi yang demikian. Pada waktu saya mengalami tantangan yang begitu berat, istri saya mengalami sakit, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Melalui jalan medis saya sudah lakukan lebih dari apa yang diharapkan, tetapi perubahan tidak terjadi. Saya tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan secara logika, tetapi dengan tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan, aku melihat mujizat Tuhan. Demikian juga hari ini dalam segala situasi kehidupan saudara, sekalipun saudara bingung, tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan, tetaplah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan biarlah kita semua tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Seberapa sulit pun itu kehidupan yang sedang saudara jalani, tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, yang akan kita belajar bersama, apa yang dialami oleh pemazmur ini ketika dia berseru dan berserah kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami. Masih ayat yang kelima di sana dikatakan, saudara, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, ketika pemazmur berseru kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, maka dia menyaksikan pengalaman hidupnya. Apa yang dia alami, saudara, apa yang dia terima ketika dia berserah kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan dalam kesesakannya, dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia dan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ketika kita tetap menjalani dengan benar dalam segala kesesakan yang kita alami, yaitu dengan berseru, berdoa, menangis di kaki Tuhan, berseru, berdoa, berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang pertama
Yang akan kita alami seperti yang dialami oleh pemazmur adalah bahwa Tuhan pasti menjawab kita dan Dia akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan yang saudara alami. Tuhan peduli kepada setiap kita, saudara. Tuhan mempedulikan kehidupan saudara. Sekalipun kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita saat masalah persoalan yang kita hadapi berkelanjutan. Dan dalam jangka waktu yang lama kita belum melihat tindakan, kita belum melihat mujizat Tuhan. Tetapi namun demikian tetaplah berseru dan berserah kepada Tuhan, karena pada faktanya Dia peduli kepada kita. Karena pada faktanya Tuhan pasti menjawab kita ketika kita tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia berkata, kalau engkau saja Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepadamu, apalagi Bapamu di sorga. Saudara, saya saja sebagai Bapa rindu supaya melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya saja terkadang anak saya belum meminta pun saya sudah mengerti dan melakukannya dan memberikannya bagi mereka, mengerjakannya bagi mereka. Kalau saya saja Bapa yang penuh dengan keterbatasan, Bapa yang penuh dengan kekurangan, tahu berbuat baik kepada anak-anak saya, apalagi Tuhan. Dia pasti mempedulikan saudara, Dia pasti memperhatikan setiap saudara. Bahkan Dia rela serahkan nyawanya, saudara. Dia rela mati bagi kita, dan Dia berkata, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Jika dirinya sendiri, nyawanya sendiri Dia korbankan bagi kita. Itu sebabnya apapun situasinya, betapa berat pun itu dan sebingung apapun saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, dan Dia pasti menjawab saudara. Dan pemazmur ini berkata, Tuhan menjawab dia dan memberi kelegaan. Tuhan menjawab orang yang berseru kepada Tuhan dan memberi kelegaan. Tadi dia berkata dalam kesesakan. Yang dibutuhkan dalam kesesakan, saudara, adalah kelegaan. Ketika kesesakan menimpa oleh karena masalah, persoalan, tantangan hidup, yang paling dibutuhkan adalah kelegaan. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan mereka, Tuhan akan memberi kelegaan bagi mereka. Hari ini saudara, apakah saudara merindukan Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab saudara? Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara? Biarlah Tuhan memberikan dan mengerjakan kelegaan itu dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berseru dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang engkau alami dalam kehidupanmu. Saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan. Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan saudara. Itu yang pertama yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dan itu yang dia nasihatkan kepada setiap umat Tuhan, termasuk kepada saya dan saudara. Dan yang kedua yang dia alami, yang dia saksikan saudara, itu ada di ayat yang ke-6 ketika dia berkata, di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dan ayat 6 dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia berkata Tuhan di pihakku. Ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, akhirnya dia mengalami di mana Tuhan di pihaknya, dan dia berkata bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap dia. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak takut. Dan ingat saudara, masalah atau kesesakan yang dia alami adalah ketika musuh menyerang dia, ketika musuh mengelilingi dia, dan ketika musuh mau menghancurkan hidupnya. Mereka datang seperti lebah mengerumuni dia. Dalam situasi demikian dia berseru kepada Tuhan, dan dia melihat Tuhan ada di pihak dia, dan dia tidak takut saudara. Dan dia berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Sekalipun musuh begitu banyak, sekalipun musuh mengerumuni dia, sekalipun musuh
ingin membinasakan dia. Begitu besarnya mereka hendak menghancurkan dia. Tetapi dia berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekalipun musuhnya begitu besar, saudara, tetapi dia percaya kalau Tuhan ada di pihaknya, maka musuh-musuh itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap dia. Itu sebabnya dia terus berserah kepada Tuhan. Sekalipun masalah itu ada di sekelilingnya, dari semua sisi masalah itu menyerang, dari semua sisi musuh menyerang dia, tetapi dia tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dia tidak lari dan mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia pukul mereka mundur. Akhirnya dia mengalahkan mereka karena Tuhan ada di pihaknya. Saudara, hari ini Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun ada raksasa-raksasa yang datang menyerang kita dalam bentuk masalahkah, dalam bentuk persoalankah, dalam bentuk niat-niat jahatkah, atau dalam bentuk apapun itu, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan yang akan ada di pihak kita memukul segala tantangan masalah itu mundur. Seperti pemazmur ini mengalami, Tuhan yang memukul musuh-musuhnya mundur, dan akhirnya Tuhan menaklukkan musuh-musuhnya, dan pemazmur ini dibebaskan dan mengalami kelegaan. Dalam segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan akan bertindak. Ketika kita tetap berserah kepada Dia, Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Mungkin saat ini ada saudara yang di dalam kehidupanmu engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin ada saudara yang mungkin direndahkan. Dalam situasi yang demikian, saudara, jangan membalas. Dalam situasi demikian, jangan akar pahit. Jangan membendam dendam dan kebencian. Sekalipun mungkin saudara diperlakukan tidak adil, tetaplah berserah dan berseru kepada Tuhan. Karena ketika engkau berserah kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam situasi yang engkau alami itu, maka engkau akan melihat Tuhan ada di pihakmu, membela engkau dan memberikan kelegaan. Dia akan memukul kalah segala tantangan, masalah, persoalan, dan segala niat-niat jahat dalam kehidupan kita, saudara. Tetaplah berserah kepada Tuhan, maka Dia akan berdiri di sebelah saudara. Dia akan ada di pihak saudara untuk membela setiap saudara. Dan kemudian yang ketiga yang disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, dia catat di ayat yang ke-7. Dia berkata, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Dan dia berkata, sekalipun musuh-musuhnya pada waktu itu begitu besar, sekalipun musuh-musuhnya kekuatan mereka besar, musuh-musuhnya mengelilingi dia pada waktu itu, tetapi dia berkata bahwa ketika dia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia. Percayalah saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Atas segala kesesakan yang kita alami, yang paling kita perlukan dan yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan. Dan bagi orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang dia alami, pertolongan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan orang tersebut. Hari ini saudara, dalam bidang apa, dalam hal apa saudara merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan? Adakah masalah di tengah-tengah keluarga saudara yang saudara butuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara,
Tuhan akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara ketika engkau tetap berserah dan berseru kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Adakah masalah ekonomi yang saat ini yang mungkin saudara alami hancur-hancuran? Begitu banyak saudara. Di dalam kolom-kolom komentar ada permohonan doa, ada masalah ekonomi, ada masalah utang piutang, ada masalah bisnis, ada masalah keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Ada begitu banyak saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kebingungan yang kita alami, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Saudara, saya adalah seorang gembala di gereja yang sistem organisasi kami tidak memiliki gaji bulanan dari organisasi. Tetapi kami hidup dari gereja lokal yang kami gembalakan. Dan saya merintis dan menggembalakan sebuah gereja di pedesaan saudara. Gereja yang kecil. Dan kemudian saya membuat satu program pengembangan anak. Ada beberapa program pengembangan anak sebenarnya. Dan untuk program pengembangan anak tersebut dibutuhkan banyak staf. Dan ada satu masa yang bagi saya itu situasinya sangat sulit, saudara. Di mana di awal-awal pandemi ada masa yang begitu berat dan sulitnya. Kenapa, saudara? Saya punya banyak staf di rumah. Di mana untuk mengerjakan pelayanan pengembangan anak, kami ada hampir 15 orang di rumah. Saudara bisa bayangkan 15 orang dewasa dan kebutuhan untuk makan dapur itu 1 bulan, saudara bisa bayangkan berapaan. Dan pada masa sebelum pandemi bagi saya tidak terlalu masalah karena ada begitu banyak pelayanan yang bisa saya kerjakan, baik di gereja lokal maupun di luar gereja lokal. Ada begitu banyak pelayanan yang saya kerjakan, dan dari berkat-berkat yang diterima, yang diberkatkan oleh Tuhan melalui berbagai cara, itu saya salurkan untuk kebutuhan kami setiap harinya. Dan bayangkan saudara, begitu pandemi, ibadah di gereja lokal selesai, artinya tidak ada. Dan kemudian ibadah-ibadah keluar juga otomatis berhenti. Sedangkan setiap hari kami harus makan. Setiap hari kami punya kebutuhan yang begitu besar. Bayangkan saudara, dalam situasi yang demikian, apa yang saudara bisa bayangkan betapa sulitnya, betapa beratnya kondisi itu pada masa itu. Setiap hari saya harus berpikir bagaimana supaya setiap hari kami cukup, setiap hari kami bisa makan seperti biasa. Para staf saya mulai bertanya, mereka berkata, "Pak Pendeta, kami punya tabungan. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, tolong dikabari kami supaya kami berbagi juga." Dan di hati saya punya komitmen bahwa itu tanggung jawab saya. Dan saya berkata, itu tanggung jawab saya. Saya akan berpikir, saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan supaya kebutuhan tetap tercukupi. Dan saudara, yang saya lihat pada waktu itu, saya melakukan berbagai hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang malah salah satunya adalah membuat channel ini, saudara, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian ketika saya membuat channel ini, ada orang-orang seperti saudara yang mulai mendengarkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian yang saya lihat luar biasa, saudara. Mereka mulai menghubungi saya, mereka mulai di kolom komentar, mereka mulai cari nomor saya, cari nama saya. Dan kemudian mereka mulai bertanya, "Ini pendeta siapa? Boleh saya berbicara?" Dan ada orang-orang yang malah berkata, "Boleh saya mengirimkan berkat?" Dan mereka meminta nomor rekening. Saudara, itu pengalaman yang begitu dahsyatnya aku alami dalam situasi yang sulit. Saudara, hari ini aku bisa menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan akan menolong dalam situasi yang sulit sekalipun. Tetap berseru kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik. Berjalan dalam kehendak Tuhan.
tetap lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan menolong saudara. Dan sampai hari ini saudara, Tuhan tetap memelihara kami. Setiap hari kami dicukupkan untuk makan saudara, karena Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap membuka jalan untuk memberkati kami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan pasti menolong saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala kesesakan itu tetaplah takut akan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, dan dengan berseru kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar dari firman Tuhan di malam hari ini, di mana pemazmur ini menyaksikan pengalaman hidupnya, di mana dalam kesesakan yang dia alami, musuh mengelilingi dia, musuh hendak menghancurkan, membinasakan dia. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia berkata bahwa dia tetap menjalani semuanya itu dengan tetap takut akan Tuhan saudara. Bagaimana dia menjalaninya dengan tetap takut akan Tuhan? Dengan tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika pemazmur ini berserah dalam kesesakan yang dia alami dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, maka apa yang terjadi saudara? Dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia, Tuhan menjawab seruan-seruannya. Hari ini saudara, dengar, dalam kesesakan yang engkau alami tetap takut akan Tuhan, tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berdoalah terus, berdoalah terus. Di dalam channel ini saya akan mendukung saudara dalam doa setiap malamnya saudara. Baik di doa malam, baik di doa pagi, saya akan tetap mendukung dalam doa. Mari kita berdoa terus, mari kita menangis terus di kaki Tuhan, berseru terus di kaki Tuhan. Dalam segala kesesakan yang saudara alami, serahkan kepada Tuhan, dan mari kita berseru kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami Tuhan menjawab kita saudara, dan dia akan memberi kelegaan. Akan tiba waktunya, akan tiba masa saudara akan mengalami Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara terhadap segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan menjawab kita, berserulah terus. Dan yang kedua, ketika pemazmur ini berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan berdiri di pihaknya, Tuhan membela dia. Dan dia berkata, pemazmur ini berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Sekalipun waktu itu manusia mengelilingi dia, musuh-musuh mengelilingi dia, dia percaya Tuhan ada di pihak dia, dan Tuhan akan membela dia, dan manusia, musuh-musuhnya tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap dia. Dan kemudian yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Hari ini juga saya menegaskan kepada saudara, Tuhan berdiri di pihakmu, Tuhan ada di sebelah kananmu, dia akan memberi kelegaan bagi saudara. Manusia yang berniat jahat, mungkin ada yang berniat jahat terhadap saudara, tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Tuhan ada di pihak saudara. Dan yang ketiga, ketika kita berseru terus kepada Tuhan, dia akan menolong kita. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya apapun yang saudara alami, setiap kesesakan yang saudara alami, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada dia. Maka saudara akan mengalami dia menjawab saudara, maka saudara akan mengalami dia berdiri di pihak saudara, maka saudara akan mengalami di mana dia menolong kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan kita raih janji firman Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, kelegaan daripada Tuhan kita akan alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, ambil komitmen terhadap firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan apapun situasinya, berserah kepada Tuhan apapun situasinya, berdoa dan berseru kepada Tuhan apapun situasinya, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini sebelum kami beristirahat bersama. Dan firman-Mu telah mengajar kami dalam kesesakan yang kami alami supaya kami tetap berseru kepada Tuhan,
Karena ketika kami tetap berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan kami, firman-Mu berkata bahwa Engkau mendengar dan menjawab seruan kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di pihak kami, dan firman-Mu berkata bahwa Engkau pasti akan menolong kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Apapun kesesakan yang sedang mereka alami di dalam hidup mereka saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong. Ajar mereka tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, berikan jawaban dan kelegaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami kesesakan oleh karena masalah yang bertubi-tubi, yang tindih menindih yang sedang mereka hadapi. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun yang sedang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, ajar mereka tetap takut akan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan nyatakan pembelaan-Mu atas hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya
percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan
video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka
berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka.
Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.